PNB semoga menjadi pemimpin yang lebih baik dan berkaju orang tua kami mampu mereka berada berkami mereka panjang umur kesehatan dan rezeki ampun dosa kami dan Allah amin. Kita berjanji ke depan lihat Tuhan, oh syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kita membaca Alkitab kita, membaca yang menjadi nats epistel atau ayat pengantar kita nanti untuk membaca firman Tuhan. Itu yang terambil dari surat Roma pasal 12, dimulai dari ayat yang pertama sampai ayat ke-8. Roma 12 ayat 1 sampai 8 kita sudah dapat kita baca secara responsori. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, apa yang benar kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita yang mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak, adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukan dengan baik. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikian yang menjadi epistel kita. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. sebagaimana kita bernyanyi hari ini hari Tuhan, mari kita bersuka.
Sungguh kami sangat mengucap syukur Tuhan buat penyertaan Tuhan di dalam hidup kami. Terlebih Tuhan Yesus pada malam hari ini kami akan mengadakan pengabulan bersama anak yang Bapa. Biarlah kiranya Tuhan ibadah kami berkenan di hadapan-Mu, dan kiranya Tuhan bermanfaatnya dan bermanfaatnya. Bapa yang baik, sebentar lagi Tuhan kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu dan juga semuanya kebenaran firman-Mu. Biarlah kiranya Tuhan Yesus Engkau yang membukakan hati dan pikiran kami semua, sehingga apa yang boleh nanti kami dengar, kami bahas Tuhan, dapat menjadi pegangan dalam hidup kami, sehingga Tuhan iman kami dapat bertumbuh. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan semuanya hanya dalam kedalam kasih Tuhan. Amin. Oke, shalom. 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 Oke. Kalau pemuda harus semangat ya. Oke, hari ini yang menjadi bahan Itu belakang. PA kita yaitu adalah hidup adalah kesempatan. Pendeta mau pergi. Iya, kita lihat Amang Pendeta mau pergi. Iya, sedikit lagi gol, lihat gol. iya, Amang bisa pergi. Dan tertinggal sebagian dari Ya, remaja-remaja. tema kita adalah hidup adalah kesempatan. Oke, Lon. Diharapkan dalam ibadah kita kali ini tertib supaya tidak ada lagi nanti omongannya. Bisa teman-teman semua? Bisa Ya. Kenapa ada omongan? Karena kita juga kan? Oke. Nah, tema hari ini adalah mengenai hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Coba sama-sama katakan hidup adalah kesempatan. Hidup adalah kesempatan. Oke, hidup adalah kesempatan. Banyak orang semangat aja ya. Oke? Banyak orang di dunia ini menjalani hidupnya dengan tidak menyadari makna dari apa yang dijalaninya itu. Atau dalam arti kata dia hanya sekedar untuk melewati gitu aja. Dia nggak ada mendapatkan makna dari kehidupan dia. Iya kan? Ya kalau makan ya makan, ya kalau bekerja ya bekerja. Dia nggak tahu makna dia itu apa. Nah, sadar atau tidak sadar, hidup di dunia ini adalah kesempatan emas. Kesempatan emas yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Nah, jika kita tidak menggunakan kesempatan tersebut, maka kita akan menyesal karena kita telah menyia-nyiakan hal tersebut. Saya punya cerita seperti ini. Ada seorang pemuda, dia orangnya suka berpetualang dan dia juga suka menimba ilmu dalam arti dia orangnya pengen tahu, dia pengen maju. Jadi ketika dia berpetualang, dia sampai di suatu daerah, di suatu desa, di suatu kampung, dia menyusurinya terus kampung tersebut. Sehingga dia jumpalah di situ ada sungai yang sangat luas. Dia bingung bagaimana cara dia untuk bisa menyeberang ke kampung yang sebelahnya lagi. Tiba-tiba datang seorang kakek-kakek. Dia bertanya kepada kakek-kakek tersebut, "Kek, bagaimana caranya supaya kita bisa melewati sungai ini?" Datang si kakek mengatakan, "Ini adalah kesempatan emas bagimu." "Kenapa, Kek? Kenapa ini merupakan kesempatan emas bagi saya?" "Iya, karena kau datang tepat pada waktunya. Sungai ini akan surut dalam waktu 50 tahun sekali. 50 tahun sekali, dan itu akan surut pada tengah malam nanti." "Oh, kok bisa, Kakek?" "Ya, begitulah kira-kira sungai itu." Nah, yang paling lagi yang membuat kamu nanti sangat merasakan bahagianya, kamu akan mendapatkan sesuatu. Apa itu, Kek? Ketika kamu menyeberangi sungai tersebut, hendaklah kamu mengambil semua batu-batu yang ada di sungai tersebut. "Oh, iya, Kek, terima kasih." Nah, ketika tengah malam malamnya sudah datang, air sungai itu pun menjadi surut. Air sungai itu menjadi surut, memang benar surut. Dia bisa melewati sungai tersebut. Dan dia juga mengingat pesan kakek tersebut. "Oh iya, tadi kakek itu berpesan aku harus membawa batu-batu itu, batu-batu kerikil yang ada di situ." Tapi dia berpikir, untuk apa aku mengambil batu itu? Untuk apa? Sementara aku bawa tas, di dalam tasku ada baju. Kalau aku bawa semua nanti yang ada bajuku mau kemanakan kan gitu. Jadi dia hanya mengambil beberapa saja. Mengambil dia beberapa. Diaruninya lah sungai yang sudah surut itu. Paslah keesokan paginya
dia heran, batu yang dia ambil itu ternyata berubah menjadi emas. Berubah menjadi emas. Ketika dia menyadari udah berubah jadi emas, dia berpikir, kenapa lah nggak aku ambil sebanyak mungkin? Kalau sebanyak mungkin aku ambil emas itu, batu itu, pasti aku akan kaya. Pasti aku bisa membuka usaha, aku jual emas-emas itu bisa membuka usaha. Nah, ketika dia balik lagi ke sungai tersebut, ternyata airnya sudah pasang. Karena dia kan surutnya 50 tahun sekali. Ternyata sudah pasang airnya. Oh, benar yang dibilang kakek itu. Di satu sisi aku akan merasakan senang, dan satu sisinya juga aku akan merasakan sedih. Senangnya aku bisa melewati sungai itu, sedihnya lagi kenapa tidak aku ambil banyak itu, batu-batu itu. Nah, cerita itu memang mungkin tidak akan masuk akal. Masa sih ya sungainya bisa surut 50 tahun sekali, ya kan? Nah, itu hanya sebuah ilustrasi yang menggambarkan bahwa hidup itu adalah kesempatan emas yang harus kita gunakan sebaik-baiknya. Hidup itu tidak bisa diulang kembali, dan kesempatan yang terbuang akan menjadi penyesalan seumur hidup. Nah, pada hari ini ada 3 kesempatan yang harus kita pergunakan sebaik-baiknya dalam hidup. Ada 3 kesempatan yang saya ambil yang perlu kita pergunakan sebaik-baiknya dalam hidup. Yang pertama adalah hidup adalah kesempatan mengenal Tuhan Yesus. Yang pertama apa? Hidup adalah kesempatan mengenal Tuhan Yesus. Hidup yang pertama adalah kesempatan yang pertama adalah kesempatan untuk mengenal Tuhan Yesus. Coba saudara teman-teman semua buka di Yakobus 4. Yakobus pasal 4 ayat 14. Yang sudah ada boleh langsung dibacakan. Yakobus pasal 4 ayat 14. Sedang kamu tidak tahu apa yang akan terjadi besok. Apakah arti hidupmu? Hidupmu itu sama seperti uap yang sebentar saja kelihatan lalu lenyap. Oke, tadi dikatakan, di Alkitab dikatakan bahwa hidup kita seperti uap. Hidup kita seperti uap. Kamu pernah nggak ketika masa air, ada nggak uap airnya? Ada. Pernah nggak kau melihat uap air itu apa? Siapa namanya ini? Oscar. Uap air itu terus kau nampak. Atau kau masak masak air kan ada tuh uap airnya kan? Iya. Tahu ya kalian uap? Tahu. Pernah nggak uap itu kayak gitu aja terus bentuknya? Enggak kan? Dia hanya kelihatan sebentar, selebihnya nggak ada lagi. Nah, itu juga kehidupan kita. Hidup kita itu sangat singkat. Hidup kita itu sangat singkat. Dia kita berkata bahwa hidup itu seperti uap. Artinya, dibanding dengan kekekalan, apa itu kekekalan? Yaitu surga dan neraka. Maka hidup kita di dunia ini adalah sungguh amat sangat singkat. Nah, pernyataan yang paling penting bagi setiap orang tanpa terkecuali adalah, apakah kita sudah mengenal Yesus Kristus dan menerimanya sebagai juru selamat pribadi sebelum kita dipanggil Tuhan? Apakah kita sudah mengenal Yesus Kristus sebelum Tuhan memanggil kita? Silakan dijawab, tapi dalam hati. Ya, apakah kita sudah mengenal Yesus Kristus sebelum Tuhan memanggil kita? Nah, Yesus adalah jalan satu-satunya menuju surga, sebab Ia telah diutus Allah Bapa ke dunia untuk menyelamatkan manusia yang berdosa seperti saya, seperti kalian semua. Nah, keselamatan itu adalah anugerah Allah, hasil karya Yesus yang diperoleh dengan cuma-cuma, yaitu dengan iman dan menerimanya dalam hati kita. Coba saudara teman-teman semua buka di Efesus pasal 2. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Baca, Kak. Ya, boleh. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, benar. Jadi hidup kita ini adalah keselamatan yang kita peroleh ini adalah anugerah dari Tuhan. Anugerah dari